Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kalau tadi kita dengarkan dua sambutan, bagaimana harapan agar kota Karanganyar ini menjadi kota yang tentrem, ya. Kota yang di situ ada cinta dan kasih sayang. Tapi subhanallah, Karanganyar ini hanya kumpulan dari rumah tangga. Kalau rumah tangga itu tentrem, kalau di situ ada sayang, insya Allah semua warga akan merasakan ketentraman. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa tahun berdakwah di Mekah dan di Madinah? Siapa yang mau jawab? Ada hadiahnya. Sebelumnya suara ana terdengar dengan jelas. Jelas apa enggak? Soalnya ana enggak jelas di sini gitu. Alhamdulillah kok terdengar dengan jelas. Pertanyaannya, berapa tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah? Oke, ini ada yang angkat tangan, kasih mic-nya. Kasih mic-nya dulu, jangan hadiah dulu. Mic-nya mana? Loh panitia, kasihkan mic. Loh hilang mic-nya. Loh dibawa kemana mic-nya tadi? Cek, cek. Nah, berikan kepada beliau. Bawa anak berapa itu? 2, Masya Allah. Baru 2, Masya Allah. Bismillah, jawabannya 23 tahun Ustaz. 23 tahun. Berapa tahun di Mekah, berapa tahun di Madinah? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Kasih hadiahnya. Kasih hadiahnya buat Jazakallah khair. Dalam kurun 13 tahun, Nabi SAW bisa menyatukan seantero bangsa Arab. Hanya 23 tahun. Pada tahun 92 Hijriah. 92 Hijriah itu berapa tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW? Nih ada yang angkat tangan, kasih mic-nya. Bismillah, 81 tahun Ustaz. 81 tahun. Islam sudah sampai mana pada waktu itu? Lupa Ustaz. Nah, siapa yang tahu? Kasihkan hadiahnya buat beliau. Nah, itu ada yang angkat tangan, kirimkan mic-nya kepada beliau. Yang jelas belum sampai Indonesia kayaknya waktu itu. Nah, silahkan. Islam sudah sampai Spanyol Ustaz. Sampai Spanyol, jemaah. Masya Allah. Kasihkan hadiahnya, jemaah.
81 tahun Islam itu sudah sampai di daratan Spanyol. Tariq bin Ziyad sudah nyebrang ke sana coba. Sebenarnya sih apa yang ingin disampaikan oleh para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sampai akhirnya Islam sampai ke Indonesia. Mereka ingin menebarkan kasih sayang. Maka kalau kita membaca Al-Quran, Allah mengatakan, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan, kejadian itu seakan-akan belum lama jemaah. Karena subhanallah setiap tahun kita menghadiri bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Buat apa Al-Quran diturunkan sebenarnya? Hudan linnas. Petunjuk untuk umat manusia. Bukan hanya untuk yang beriman. Oleh karena itu Nabi SAW ketika mendakwain Abu Jahal, ketika mendakwain Umayyah bin Khalaf, ketika mendakwain pemuka-pemuka kafir Quraisy, apa yang beliau bacakan? Al-Quran dibacakan kepada mereka. Maka tidak sedikit dari orang-orang yang mendengarkan Al-Quran kemudian masuk Islam. Dan itu menyebabkan orang-orang musyrikin ketakutan. Setiap ada orang dari luar Mekah masuk ke kota Mekah, diwanti-wanti, hati-hati. Ada satu orang di kota Mekah ini penyihir, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengatakan kepada orang-orang, la tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kalian jangan dengarkan Quran kalian. Kalau Quran dibacakan, usahakan kalian bikin keramaian supaya nggak nyampe itu hidayah, supaya kalian menang menghadapi dakwah Islam. Dan penghuni neraka, apa kata mereka nanti di neraka? Allah menceritakan tentang penyesalan penghuni neraka. Waqalu, dan mereka berkata, lau kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu pada waktu kita hidup, kita mau mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengarkan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam disampaikan, pasti kita nggak akan jadi penghuni neraka sa'ir. Tapi tadi ada usaha bagaimana tidak mau mendengarkan petunjuk. Orang-orang yang tersesat kalau kita ngelihat, rata-rata karena mereka tidak mengikuti petunjuk. Dan di surat Yunus ayat 57, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Jadi kalau antum baca Al-Quran, antum akan ketemu panggilan umum, ya ayyuhan nas. Kemudian ada panggilan khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Ada panggilan ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi. Ada ya ahlal kitab, panggilan buat Yahudi dan Nasrani. Ada panggilan khusus buat insan, ya ayyuhal insan. Dan ada panggilan khusus buat nabi, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Allah memanggil di ayat ini umat manusia. Yang merasa manusia, dengarkan. Yang bukan manusia, tutup kuping.
Karena panggilan ini hanya untuk manusia. Apa kata Allah? Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Telah datang kepada kalian pelajaran. Dari siapa pelajaran ini? Dari Tuhan kalian. Dari yang menerbitkan mentari di timur dan menenggelamkan di barat. Dari yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Dari yang menghidupkan dan mematikan. Dari yang menghiasi langit-langit dengan bintang-bintang yang terang di malam hari. Dari yang memberikan makan kepada ikan-ikan di lautan. Kepada burung-burung di hutan. Dari yang menyampaikan makanan ke janin di perut ibundanya. Mirabbikum. Dari yang memberikan kepada kalian kedua mata, kedua kaki, kedua telinga. Ini pelajaran mirabbikum. Bukan dari ustaz, tapi dari Tuhan kalian, kata Allah. Wa shifa'un lima fis sudur. Dan penyembuh untuk penyakit-penyakit yang ada di hati. Kita lihat saat ini lebih 1 miliar manusia itu kesehatan mentalnya terganggu. Dan jumlah itu terus up. Karena ternyata hiburan yang dibuat oleh manusia. Berbagai sarana yang seharusnya mereka menjadi tentrem hidupnya. Ternyata enggak. Ternyata penyembuh untuk penyakit hati itu ya Quran ini. Lalu kata Allah, wahudan. Dan petunjuk, warahmah. Dan rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Buat siapa? Lil mu'minin. Buat orang-orang yang beriman. Itu Quran diturunkan. Kalau antum baca Quran, antum akan buka. Yang pertama antum akan temukan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ayat pertama itu menunjukkan bahwa Quran ini semua ajarannya, semua aturannya, semua hukum-hukum yang ada di dalamnya, semua kisah-kisah yang dicantumkan di dalamnya rahmat, kasih sayang. Buat siapa? Buat yang beriman. Itu Quran yang merupakan sumber ajaran Islam. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Allah mengatakan di surat Al-Anbiya, surat para nabi. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada nabi-nabi sebelumnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud. Terus sampai ke Nabi Ibrahim, anak-anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kita percaya dengan Nabi Musa. Nabi Isa, kita beriman dengan Nabi Isa. Kemudian terakhir penutup semua nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Di ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat. Buat siapa? Apakah hanya untuk orang-orang yang beriman? Enggak, ternyata lil alamin, untuk alam semesta ini. Ikan-ikan di lautan dapat bagian rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Karanganyar ini jauh dari pantai. Jauh. Di pantai itu banyak orang kalau cari ikan pakai bom. Kalau di daerah yang tidak pantai biasanya ikan itu disetrum. Kalau nggak disetrum diracun.
Kalau engkau beriman, jangan lakukan itu. Apa dosanya ikan-ikan yang kecil itu ketika engkau racun, dia mati. Padahal dia seharusnya melanjutkan kehidupan ini agar anak cucu kita bisa merasakan itu ikan. Berapa banyak ikan-ikan yang sudah tidak ditemukan lagi sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara manusianya. Jadi Nabi diutus rahmatan lil alamin. Kasih sayang untuk alam semesta ini. Dan beliau pernah mengatakan, innama ana rahmatul muhda. Aku nih rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Dan kita akan lihat sebentar lagi bagaimana kasih sayang agama Islam. Dan bagaimana antum sebagai muslim, sebagaimana tema kita yang kita lihat, sayangilah saudaramu, negerimu, bangsamu, dan agamamu. Semuanya seharusnya mendapatkan kasih sayang kita. Karena setiap muslim itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua ngaku pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan setiap sholat antum mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Antum mengatakan itu. Dan Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihi yang di bumi, yang di langit akan mengasihi kalian. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang pengasih, maka dia akan dikasihi oleh Allah yang maha pengasih. Dalam kondisi perang, kita mungkin dengar ya, bahwasanya sepanjang sejarah ada peperangan-peperangan yang harus dihadapin oleh umat Islam. Sehingga muncul kaum orientalis yang berpandangan bahwa Islam itu disebarkan dengan kilauan pedang. Apakah benar? Apakah Islam sampai ke Indonesia dengan pedang? Enggak ada. Apakah yang membawa Islam ke Indonesia adalah para penjajah dan kolonial? Tidak. Yang datang adalah kapal-kapal laut yang kemudian merapat di pantai-pantai yang ada, di pelabuhan yang ada. Lalu mereka meminta izin kepada pemimpin dan penguasa untuk membangun masjid dan beribadah di sana. Lalu dengan akhlak mulia mereka, dengan seruan yang penuh dengan kelembutan, Indonesia menjadi negeri dengan penduduk muslim terbanyak sedunia. Persentasenya kita lihat. Dengan pedang, enggak. Dengan meriam, la. Dengan apa? Dengan kasih sayang. Ahibati fillah, dalam kondisi perang pun ya, Abu Bakar setelah meninggalnya Nabi SAW, Abu Bakar itu mengirim pasukan ke Syam. Syam itu mana saja? Negeri Syam. Oh, ini ada anak-anak nih yang sekolah ini, anak-anak. Nah, negeri Syam itu di mana sekarang? Angkat tangan yang mau jawab. Iya, mana mic-nya? Kasihkan ke yang pakai baju putih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya dari mana? Nama saya Ibrahim Abdullah Al-Fatih. Saya berasal dari Ponorogo. Ponorogo, Masya Allah. Siap, tafadhol. Syam sekarang berada di Iran, Suriah, dan Irak. Iran, Suriah, Suriah, Irak. Irak. Yang betul cuma satu, Suriah.
Apa negara sebelahnya Suriah? Turki. 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 Iya, yang ke arah Eropa, yang ke arah Jazirah Arab. Kurang tahu Ustaz. Oke, kasih hadiahnya. Paling enggak dia sudah sebutkan Suriah, salah satu negeri Syam. Enggak, yang mau ditanya anak-anak. Bapak-bapak jangan angkat tangan. Ya, siapa yang mau ngelengkapin? Nah, anak-anak yang pakai seragam itu. Nah, siapa yang mau ngelengkapin? Tadi udah disebutkan satu negara. Syam itu 4 negara sekarang. Tadi baru disebutkan 1. Sebutkan yang 3 sebelum kita lempar ke jamaah di sana. Oh, di sini ada anak-anak juga ternyata. Nah, kasih anak-anak walaupun nggak pakai seragam. Ini berdiri, adik. Berdiri. Ya. Nah, siapa namanya? Torik. Qori. Torik. Torik. Masya Allah. Iya Torik. Dari mana Torik? Karang Pandan. Karang Pandan. Banyak pandannya di sana. Nah, tafadhol Torik. Syam sekarang terbagi jadi 4 negara. 4 negara. Palestina. Palestina. Suriah. Suriah. Jordania. Jordania. Lebanon. Lubnan. Libanon. Kasih hadiahnya. Masya Allah. Jazakallah khair Torik. Nah. Iya, jadi ingat 4 negara dicatat. Jadi kalau baca dalam sejarah nanti banyak hadis-hadis yang menyebutkan alaikum bisyam. Syam itu adalah tempat dihimpunnya manusia. Di Syam itulah akan berkumpul pasukan-pasukan kaum muslimin. Nabi Isa turunnya di Syam. Maka Syam itu adalah 4 negara tadi sekarang. Dan pembagian dia menjadi 4 negara adalah karena perang dunia. Padahal mereka dulu ya sama-sama negeri Syam. Sekarang jadi Jordania. Yang kalau bahasa Arabnya Jordan itu Al-Urdun. Ya. Kemudian ada Lubnan, Libanon. Kemudian ada Suriah. Dan yang paling mulia negeri di Syam itu adalah Palestina. Semoga Allah membebaskan Palestina dari tangan-tangan Zionis dan Israel itu jemaah. Baik, ketika zamannya Abu Bakar, pasukan umat Islam sudah dikirim ke Syam. Abu Bakar berpesan, komandan yang dikirim pada waktu itu adalah Yazid ibn Muawiyah. Apa pesannya Abu Bakar? Setelah panjang dia bilang, wala taqtulu. Kalian jangan membunuh wanita. Islam itu dalam peperangan pun ada kasih sayang. Wanita jangan dibunuh. Wala walidan, anak-anak jangan dibunuh. Antum bisa melihat pada saat manusia perang di masa sekarang ini. Satu kampung dibunuh sama mereka. Nggak ngurus ada bayi, ada perempuan. Dalam Islam, perempuan jangan dibunuh. Anak-anak jangan dibunuh. Wala syaikhan, orang tua jangan dibunuh yang sudah tua renta. Wala tukharribu imranan au umranan. Jangan merusak bangunan. Perang itu bukan untuk menghancurkan. Sepanjang sejarah perang umat Islam itu untuk membawa rahmat ini kepada mereka. Maka pesannya jangan merusak bangunan. Wala taqta'u syajaratan illa linaf'in. Jangan memotong pohon kecuali untuk manfaat. Wala ta'qiranna bahimatan illa linaf'in. Jangan membunuh hewan ternak kecuali untuk manfaat. Ada maslahatnya silahkan. Nggak ada maslahatnya jangan. Wala tahriqanna nakhlan. Jangan dibakar pohon kurma. Wala tughriqanna. Jangan ditenggelamkan kebun kurma itu. Wala taghdir. Jangan berkhianat. Wala tumathil. Jangan melakukan mutilasi ketika berperang. Wala tajbun wala taghlul. Jangan menjadi pengecut. Jangan mengambil yang bukan milik kalian. Ghulul. Jangan korupsi. Bayangin ya.
Ucapan ini diucapkan 1400 berapa tahun yang lalu? Nah, ada yang mau jawab Ustaz? Kasihkan mic ya. Iya, berdiri Bapak supaya lebih terlihat oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 1436 tahun yang lalu. 36, betul. Iya. Kasihkan hadiah. Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun ke-11 Hijriah. Bagaimana dia mulai mengirim pasukan-pasukan tersebut untuk menyebarkan rahmat dan kasih sayang. Bukan untuk memaksa orang masuk Islam, nggak ada ceritanya. Memaksa orang masuk Islam, Allah sudah membuat aturan yang jelas dalam Al-Quran. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nggak ada pemaksaan dalam beragama. Orang beragama itu dengan keyakinan tanpa ada paksaan. Tapi ada orang-orang yang menghalangi orang untuk mendengarkan rahmat ini. Maka itulah yang diperangi. Biarkan orang-orang ini kebebasan diberikan kepada mereka. Maka ketika umat Islam di masa Umar bin Khattab sampai ke Palestina, nggak ada yang dipaksa masuk Islam. Yang Nasoro tetap Nasoro, yang mau masuk Islam monggo. Bahkan Umar membuat sebuah perjanjian bahwa mereka di gerejanya nggak boleh dihancurkan, salib-salibnya nggak boleh dihancurkan di sana. Mereka diberikan kebebasan. Itu rahmat jamaah. Biarkan mereka melihat kasih sayang Islam. Dan betul ketika orang-orang itu melihat kasih sayang Islam. Kok bisa Mesir itu jadi negeri Islam? Kok bisa Syam yang dulunya di bawah Romawi jadi negeri Islam? Kok penduduknya kebanyakan Muslim? Kenapa Irak, Iran, terus sampai nanti ke Uzbekistan, Kazakhstan? Kenapa banyak penduduknya Muslim? Kalau kita ke Afrika, antum akan melihat daerah Afrika sana. Dari Mesir nanti ke Sudan ya. Dari Sudan nanti melanjutkan ya ke Senegal, terus ke Tunis, ke Aljazair, sampai ke perbatasan Maroko nanti menuju ke Andalusia. Kenapa mereka jadi negeri Islam? Apakah mereka dipaksa masuk Islam? Kalau mereka dipaksa masuk Islam, ketika negeri Islam runtuh, mereka akan kembali kepada agama mereka. Nggak ada. Mereka tetap dengan agama mereka. Karena mereka melihat di situ ada kasih sayang. Maka hari ini tema kita, bagaimana antum sekarang menghidupkan kembali kasih sayang tersebut. Yang pertama kepada saudara. Kalau bicara saudara sesama muslim dulu kita bicara. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saudara. Kemudian di surat Al-Hujurat juga bagaimana Allah memanggil orang-orang beriman agar menjaga persaudaraan itu dengan tidak saling memaki, tidak saling mencela. Bahkan Allah mengatakan wala talmizu anfusakum. Kalian jangan mencela diri kalian sendiri. Jadi muslim dengan muslim lainnya itu seperti satu jasad. Kalau antum mencela dia, sejatinya antum sedang mencela diri antum sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman seorang di antara kalian, tidak beriman kata beliau. Loh, kan dia sudah mengatakan 2 kalimat syahadat. Dia kan udah sholat, dia puasa, dia menunaikan zakat, dia sudah haji berulang kali.
Tapi Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum. Nggak beriman seorang di antara kalian. Belum sempurna imannya. Walaupun mengaku sudah beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Jadi seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu ruhani fi jasadin wahidin. Dua ruh, satu jasad. Tapi kalau kita ngelihat di masyarakat, kenapa masih banyak penipuan? Kenapa masih ada pinjol dan judol? Kenapa masih ada pengurangan timbangan? Karena tadi ada masalah dengan iman mereka. Yang seharusnya mereka memperbaiki keimanannya. Salah satunya dengan datang ke majelis-majelis ilmu ini. Kemudian kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW menata masyarakat muslim. Ketika kita bicara muslim, jangan antum pikir kota Medina itu isinya orang Islam semua di masa Nabi SAW. Enggak. Nabi SAW datang ke kota Madinah. Di kota Madinah itu ada bangsa Yahudi. Lebih dulu tinggal di Madinah sebelum umat Islam. Jadi Yahudi itu hijrah meninggalkan Palestina. Oh, ini jadi pertanyaan nih. Kenapa bangsa Yahudi pada waktu itu meninggalkan Syam, meninggalkan Palestina, tinggal di Madinah? Kenapa? Tuh ada yang jawab di sana tuh. Angkat tangan, kasihkan mic-nya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena bangsa Yahudi menunggu Nabi terakhir. Iya. Terus kenapa nunggunya di Madinah? Karena ada di kitabnya. Di kitab mereka bahwa tempat hijrahnya Nabi itu di negeri yang banyak pohon kurmanya. Masya Allah, berikan hadiahnya. Bayangin Yahudi pindah ke Madinah sebelum umat Islam sampai ke Madinah. Mereka beriman akan ada Nabi akhir zaman. Yang tempat hijrahnya kota Madinah. Dan ketika Nabi datang, apakah mereka beriman? Tidak. Karena iri dan dengki. Mertua Nabi Muhammad SAW ya, yang kemudian putrinya orang ini jadi istrinya Nabi Muhammad SAW ketika perang Khaybar. Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofia, istrinya Nabi Muhammad SAW. Huyai bin Akhtab bersama saudaranya Abu Yasir. Ketika Nabi sampai kota Madinah SAW, Huyai bin Akhtab ini bersama Abu Yasir pergi meninggalkan rumah sebelum matahari terbit. Dan kembali setelah matahari terbenam. Setelah sampai rumah, ini cerita Sofia. Bapakku dan pamanku berbicara. Tanya pamanku Abu Yasir. Ahuahu. Apakah dia yang disebutkan dalam Taurat? Kata Huyai bin Akhtab, nah, dia. Terus bagaimana sikapmu? Ini kakak beradik tanya ini. Kata Huyai bin Akhtab, adawatuhu ma baqi. Aku akan terus memusuhi dia sampai aku mati. Selama aku ada, aku akan memusuhi dia. Itu bangsa Yahudi. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di kota Madinah bersama Huyai bin Akhtab. Dia dari kabilah Banu Nadir, ada kabilah Banu Qainuqa, ada kabilah Banu Quraidah. Nabi menjaga stabilitas negeri Madinah di atas perjanjian. Yang dikenal dengan piagam Madinah. Tapi ternyata 3 Yahudi berkhianat semuanya dengan piagam tersebut.
Jadi Nabi bertetanggaan sama orang-orang Yahudi dan bisa hidup tentram. Tapi mereka tidak menyukai ketentraman. Mereka selalu mengobarkan api peperangan sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi kembali kepada bagaimana Nabi SAW menata masyarakat Madinah. Beliau mengatakan ya kepada mereka, la tahasadu. Kalian jangan saling hasud ya. Hasud itu terjadi biasanya dalam urusan dunia. Dan biasanya kalau profesinya sama. Sama-sama pedagang bakso. Sama-sama guru. Ada yang pindah ke atas ini. Iya. Sama-sama dokter. Pernah ngelihat dokter hasut sama polisi? Nggak ada. Biasanya dokter sama dokter. Polisi sama polisi. Ustadz sama ustadz. Wajar. Maka Nabi SAW mengatakan la tahasadu. Kemudian beliau mengatakan wala tanajashu. Tanajashu itu oke. Siapa yang mau menjelaskan? Jual beli najash. Yang berdagang nih, tidak boleh dia berdagang kecuali dia belajar. Jangan sampai ternyata dia berdagang selama ini haram hasilnya. Jual beli najash. Jamaah. Oke, di sini ada yang mau jawab. Kasih mic-nya. Berdiri. Ini Ustaz. Separuh berdiri. Separuh, gak apa-apa sudah antum mau separuh. Ya, Ustaz. Merekayasa harga Ustaz. Merekayasa? Harga. Harga. Berpura-pura menawar dengan barat yang harga yang tinggi untuk menaikkan harga yang selanjutnya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kira-kira seperti itu kasih adanya. Merekayasa harga. Biasanya kalau di pelelangan jemaah. Ana masih ingat ya ketika Ana ke Tanah Abang di Jakarta. Biasa kita baru jadi pendatang baru datang jalan ke Tanah Abang. Hari Ahad itu banyak orang jualan jam ini itu ya. Jual jam gitu. 5.000. Nanti ada yang ngomong 7.000, ada yang ngomong 10.000, 15.000. Waduh kayaknya bagus jamnya ini. Ana ngomong 20.000, 20.000 bapak yang dapat. Semua temennya semua. Terjadi di masyarakat kadangkala. Bai'un najas. Jangan kata Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan wala tabaghadu. Jangan saling membenci. Wallah masyarakat yang hidup dengan kebencian dan permusuhan. Ketentraman akan hilang. Sampai di dalam rumah. Kalau ada kebencian kakak beradik ya. Nggak ada kedamaian di situ. Wala tadabaru. Jangan saling memberikan punggung. Tidak bertegur sapa. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan menjual atau membeli di atas pembelian orang lain atau di atas penjualan orang lain. Subhanallah jemaah ya. Ana kadangkala kalau melihat ya orang-orang jualan sekarang. Itu rebutan konsumen. Bahkan kadangkala sudah akad jual beli sama fulan. Dia kasih tahu beli sama aku turunkan harganya. Itu ada di masyarakat. Sudah akad sama fulan kita rusak. Nggak boleh. Itu merusak ketentraman. Dan menyulut permusuhan. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim, akhul muslim.
Muslim itu saudara buat muslim lainnya. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Enggak boleh engkau mendolimin saudaramu. Enggak boleh engkau mengabaikan saudaramu. Enggak boleh engkau menjelekkan, merendahkan saudaramu. Lalu beliau menunjukkan kepada dadanya, at-taqwa hahuna. Beliau nunjuk 3 kali, takwa itu di sini. Di sini tempat ketakwaan itu. Cukup ya. Sebagai dosa ketika engkau merendahkan saudaramu sesama muslim. Laisa minna. Kata Nabi SAW. Bukan dari golongan kami. Siapa yang bukan dari golongan Nabi Muhammad SAW? Man lam yarham saghirana. Yang tidak mengasihi yang kecil. Dalam Islam ada senioritas. Ada. Yang senior harus menyayangi yang junior. Walam yuwakkir kabirona, yang junior nggak boleh kurang ajar sama yang senior. Hormatin yang lebih tua. Itu dalam agama kita, jamaah. Tapi kebanyakan kita sudah melupakan itu. Ada banyak kalau bicara hak-hak saudara kita sesama muslim. Bagaimana kalau ternyata dia non muslim, tetangga kita? Antum tahu Islam ya. Jangan sampai orang itu nggak mau masuk Islam gara-gara antum. Amr bin As ketika di rumahnya dia lagi potong kambing. Anak buahnya lagi ngulitin. Banyak murid-muridnya dia. Lalu dia berkata kepada anak buahnya ini. Idza faragta fabda bijarinal yahudi. Kalau engkau selesai potong kambing itu sudah dikulitin, sudah dipotong-potong. Yang pertama engkau kasih bagian tetangga kita yang Yahudi. Bukan yang Muslim. Yang Yahudi dulu kasih. Itu murid-muridnya heran. Ya Aba Abdurrahman, al-Yahudi. Antum kalau sudah kebayang Yahudi ya. Ini juga murid-murid kata Yahudi, engkau mau kasih Yahudi. Kata Abdullah bin Amr bin As, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu enggak berhenti-berhenti ngasih wasiat kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Kalau bicara tetangga, nggak semua tetangganya muslim. Ini dalam urusan sosial. Dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Nggak ikut-ikut kita. Engkau mau punya perayaan, punya apa, itu agamamu silahkan. Tapi untuk urusan sosial, engkau tetanggaku, engkau satu nusa, satu bangsa, ya aku berbuat baik. Tapi kalau sudah urusan keyakinan, ingat lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau bicara bagaimana kita menyayangi bangsa kita, negeri kita ini. Dengan tidak membuat kerusakan di dalamnya. Antum kalau sayang sama Indonesia, jangan berbuat dosa. Malah petaka yang terjadi, gempa, banjir, ya, harga-harga melambung, kezaliman di mana-mana, wabah penyakit datang seperti COVID kemarin. Itu penyebabnya dosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan berkaitan dengan urusan dosa ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu muncul di daratan dan di lautan. Apa penyebabnya? Kelakuannya manusia. Dosa-dosa manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah ingin menimpakan kepada mereka dampak dari dosa-dosa mereka. Dikasih bala sama Allah.
Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak kali kalau kita baca Al-Quran, Allah mengatakan, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا تُفْسِدْ فِي الْأَرْضِ. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kerusakan yang paling berbahaya adalah dosa dan kemaksiatan. Kalau judol dibiarkan, pinjol juga terus, perzinaan kita melihat sekarang merajalela. Bahkan disebutkan bahwasanya Indonesia ini darurat seks bebas. Nabi SAW pernah bersabda, mengatakan kepada para sahabatnya, ana lihat waktu ana tinggal 13 menit. Rasulullah SAW mengatakan, hati-hati dengan perkara yang kalau kalian melakukannya, maka akan ada bala buat kalian. Di antara yang beliau sebutkan, tidaklah perzinaan, kekejian merajalela, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka wabah penyakit yang belum ada di umat-umat sebelumnya. Seperti itu jemaah. Ketika seorang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, Allah akan kasih bala dengan melambungnya harga. Paceklik ditambah kezoliman penguasa. Cuma kita kadang-kadang nggak sadar, kenapa kok negeri kita kayak gini? Engkau sayang nggak sama negerimu sih? Ya sayanglah, tinggalkan dosa. Wallah jamaah, kalau ada pasukan dari luar mau menyerang Indonesia, alhamdulillah kita mungkin punya TNI, kita punya bala tentara. Yang Anda dapat bocoran bahwasanya di zaman Bapak Presiden Prabowo, kemampuan Indonesia menghadapi musuh kalau ada serangan ke Indonesia, sebelum Pak Prabowo itu cuma 1 hari. Di zaman Pak Prabowo jadi 2 hari. Sisanya ya rakyat yang harus bergabung dengan TNI. Semuanya. Berarti kita masih bisa menghadapi. Tapi kalau kita berperang sama Allah, ketika terjadi gempa, antum mau minta tolong sama siapa? Mau datang ke kantor polisi, Pak polisi ada gempa. Kosong kantor polisinya. Semua orang kabur sama. Gak ada yang bisa menghadapi. Di antara kerusakan yang dibuat oleh manusia adalah riba. Riba. Uang yang berbunga. Subhanallah ya. Orang itu akan merubah istilah-istilah syar'i dengan istilah yang bagus. Riba diganti dengan apa? Bunga. Antum suka nggak sama bunga? Semua orang suka sama bunga. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kalian beriman, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, tetap merasa nggak apa-apa, nggak masalah, fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Maka diumumkan kepada kalian peperangan. Siapa lawannya? Allah dan Rasul. Maka kalau sayang sama negeri, tolong bareng-bareng jaga negeri ini. Dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Paling tidak yang antum jaga amar ma'ruf nahi mungkar yang berkaitan dengan rukun Islam. Ada kawanmu nggak sholat, jangan dibiarin. Ayo sholat. Ada kawanmu nggak puasa, jangan dibiarin. Kalau engkau sayang sama negeri ini, ketika azab Allah itu turun, tidak hanya mengenai pelaku dosa. Ana pernah ke Palu, ketika terjadi gempa. Ana datang ke satu kampung yang ambles. Jadi mungkin 5-6 meter ya ambles ya.
Anak tanya sama jamaah sana, kejadiannya kapan? Kejadiannya waktu sholat maghrib Ustaz. Jadi pada saat semua orang ada di rumah. Orang sudah pulang kerja. Ketika ambles itu, mau bayi, mau orang yang sudah sepuh, mau di situ ada kucing, ada apa, hilang semua jamaah. Maka kalau engkau sayang dengan negerimu, tolong tinggalkan kemaksiatan. Apalagi kezaliman. Taib yang terakhir, bagaimana kita menjaga agama kita. Kalau kita sayang sama agama kita. Di antara doa Nabi SAW beliau mengatakan, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki buat kami agama kami ya Allah, yang merupakan pedoman hidup kami. Maka cara menyayangi agama dengan dua hal. Berbuat baik dan memperbaiki. Kalau bahasa Arabnya as-salah wal islah. Kalau engkau cinta sama agamamu, maka Allah Azza wa Jal mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semua manusia itu hidup dalam kerugian. Semuanya. Kecuali yang memiliki 4 kriteria. Yang pertama iman. Iman ini landasannya ilmu, bukan ikut-ikutan. Banyak di antara kita Islamnya keturunan. Alhamdulillah, bapak kita Islam, ibu kita Islam. Terus engkau, alhamdulillah saya Islam. Maka kalau engkau cinta sama Islam, pelajari agama Islam. Dan tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan buat manusia, Allah bikin dia belajar agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat dia, maka Allah akan bikin orang itu bertafakuh, mempelajari agama, mendalami agama. Oh berarti emangnya orang lain nggak bisa jadi baik? Semua ahlul khair, semua orang-orang baik, mau dia penguasa, kalau dia tidak dekat dengan agama nggak jadi baik. Mau dia orang kaya, kalau ingin dia jadi kebaikan, maka dia harus dekat dengan agama ini. Nabi SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Bukan hanya santri yang wajib belajar agama. Oh ini mau jadi ustadz, ya belajar agama. Saya enggak, saya mau jadi umpamanya pilot. Saya mau jadi bisnismen. Terus engkau enggak wajib belajar agama. Wajib engkau belajar agama. Jadi kalau bicara ilmu, ayat yang pertama turun itu iqra. Baca. Maka kalau engkau cinta sama agamamu, pelajari agamamu. Untuk menjadi orang baik. Setelah belajar, ngerti, wa amilus solihat. Amalkan. Karena ilmu itu nggak ada gunanya kalau nggak diamalkan. Mau hafal Quran, kalau nggak diamalkan neraka tempatnya. Wal Quranu hujjatun laka au alaik. Quran itu menjadi hujjah, argumentasi yang membelamu atau menggugatmu pada hari kiamat. Maka ingat, yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu penghafal Al-Quran. Siapa yang tahu namanya? Siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib? Oh, ada yang di situ angkat tangan. Nah, kasihkan mic-nya. Ya, angkat tangan supaya ketahuan gitu. Masya Allah. Iya, berdiri antum.
Enggak ini tadi, cuma betul yang ini. Iya, berdiri antum. Loh, yang iya, enggak, kasihkan mic-nya. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu dari Khawarij, yaitu adalah Abdullah bin Muljam. Siapa namanya? Abdullah bin Muljam. Betul? Belum. Binnya betul. Nggak apa-apa, binnya kasih hadiah. Tuh, yang sebelahnya kasihkan. Sebelahnya. Nah. Abdurrahman bin Muljam. Iya. Kasih hadiah dua-duanya. Jadi Abdurrahman. Bayangkan namanya indah aja. Abdurrahman bin Muljam ini dulu di Medina. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian dikirim ke Mesir. Dikatakan dekatkan rumahnya Abdurrahman dari masjid. Karena dia pengajar Al-Quran. Tapi bayangin ya. Ketika belajar Al-Quran. Kemudian tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar. Yang terjadi dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Dianggap Ali kafir sama dia. Maka hati-hati. Pelajari Al-Quran. Pelajari agama. Fahami dengan benar dari sumbernya. Sesuai dengan pemahaman siapa? Pemahamannya Abu Bakar. Pemahamannya Umar. Pemahamannya Uthman, Ali, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Pemahamannya para tabi'in. Pemahamannya tabi'ut tabi'in. Pemahamannya Al-Imam Abu Hanifah. Pemahamannya Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama Islam. Fahami seperti mereka memahami. Amalkan. Sudah cukup? Nggak cukup. Watawasau bil haq. Setiap muslim itu punya kewajiban memperbaiki orang lain. Bukan hanya ustadz. Kalau ceramah ustadz. Tapi kalau menyampaikan ya siapa saja. Antum punya pembantu di rumah nggak sholat. Ustadz nggak kenal sama tuh pembantu. Engkau yang tahu dia nggak sholat. Dia nggak puasa. Engkau biarkan dia. Engkau nggak cinta sama agamamu. Dan engkau tidak cinta sama dirimu sendiri. Watawasau bil haq. Dan biasanya orang yang naik levelnya. Yang awalnya jadi orang baik. Kemudian naik levelnya menjadi orang yang memperbaiki. Maka dia akan dibully. Sok ustadz. Sok kiai. Udah urus-urusanmu sendiri gitu dia. Maka tadi harus sabar. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Barakallahu fiik, itu mungkin beberapa poin ya. Karena kalau membahas satu saja menyayangi saudara kita butuh satu kajian. Tapi ternyata sama panitia, ana dikasih 3 tema yang tidak bertimbangkan waktunya oleh mereka. Tapi barakallahu fiik, semoga bisa bermanfaat buat ana yang menyampaikan dan yang mendengarkan di sini. Kita mungkin masuk ke sesi selanjutnya. Fadhal Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz untuk materi yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, izin pertama Ustaz, bolehkah seorang wanita agar dapat menyebarkan rahmat untuk saudaranya di rumah, ia sedikit mengeraskan bacaan Al-Quran dengan tujuan untuk dapat sedikit melembutkan hatinya atau hati saudaranya? Di rumah ini? Iya, Ustaz, di rumah. Nah, jadi para ulama membahas tentang membaca Al-Quran ini. Apakah lebih baik dikeraskan atau dipelankan? Mana yang lebih utama? Sama-sama niatnya ikhlas.
Kalau dikeraskan akan ada orang lain yang mendengarkan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia kalau sholat waktu di Mekah, dia itu bikin musola di depan rumahnya. Dia kalau sholat suaranya dikerasin. Sehingga banyak perempuan-perempuan, orang-orang tua itu datang ke musolanya Abu Bakar hanya untuk mendengar bacaan Al-Quran. Maka di sini disebutkan bahwasanya lebih utama membaca Al-Quran dikeraskan ketika tidak mengganggu orang lain dan ada manfaat buat orang lain. Tapi kalau mengganggu nggak boleh jelas. Kalau ada unsur mengganggu semua mengatakan nggak boleh. Ini saudara antum sedang sholat, antum keras-keras baca. Saudara antum juga sedang membaca Al-Quran, antum keras-keras membaca. Jadi kalau bicara boleh atau tidak tadi tergantung niat asalkan tidak mengganggu. Sebagian mengatakan nggak, lebih utama baca nggak usah keras-keras, yang penting dia menyimak dengan telinga sendiri. Ya akhirnya manfaatnya hanya untuk dia. Orang lain nggak dapat manfaat. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Karanganyar ini memang panas. Atau hari ini saja panas? Hari ini Ustaz. Tapi sebelum Anda lanjutkan pertanyaan jamaah, Anda kepingin tanya. Tadi kita sudah bicara tentang kasih sayang. Antum sudah kenal nggak dengan yang di kanan dan di kiri antum? Kayaknya enggak. Coba sekarang antum kenalan kanan, kiri, depan, belakang. Yang paling banyak kenalannya kita kasih hadiah bentar lagi. Nah, ayo jangan dilanjutkan antum sampai mereka kenalan. Loh ayo kenalan. Disuruh kenalan tetap lihat ustadznya. Lihat kanan kiri salaman. Assalamualaikum. Nah ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga. Nah. Tanya nama, dari mana, apa profesinya. Kalau bisa tukar-tukaran nomor handphone. Nah. Sudah? Belum kayaknya. Kasih 2 menit lagi mereka. Ntar lagi antum tunjuk orang. Kalau nggak kenal, kita hukum nanti. Nah. Baik, bismillah, silakan Ustaz. Antum tunjuk Ustaz. Baik, kami tunjuk biar antum tahu saudaranya di samping. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Saya Gunadi dari Berjo Ngargoyoso. Sebelah kanan saya Bapak Burhan dari Klaten Trucuk. Masya Allah. Sebelah kiri, loh kanan, kiri. Oh enggak. Yang ditanya dia saja untuk jelaskan nama teman-temannya. Iya terus. Sebelah kiri saya Bapak Khairul dari Karanganyar. Baik, belakang antum. Loh lihat nggak mau kenalan sama belakangnya. Kenalan dulu. Loh antum kenalan dulu. Alfian dari Solo, Surakarta. Oh Masya Allah, kasih hadiahnya. Nah, ada berapa hadiahnya? Tinggal 1. Oh tinggal 1, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, monggo dilanjutkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita ingin memasukkan anak ke pondok dan membayar uang masuknya dengan cara meminjam ke bank karena tidak memiliki uang? Iya. Jadi jamaah rahimakumullah ya, kita tahu ya perjuangan orang tua. Maka nasihat anak yang masih punya orang tua, tolong berbakti sama orang tuanya. Usahakan antum itu mengingat kebaikan-kebaikan orang tua dan mendoakan mereka. Coba lihat nih. Kepingin anaknya masuk pondok, nggak punya uang. Akhirnya dia berpikir untuk pinjam ke bank walaupun dilaknat sama Allah.
Demi anak-anak. Maka tolong jangan sampai cinta kita kepada anak-anak membuat kita dilaknat oleh Sang Pencipta. Kalau bicara antum nggak punya uang, nggak harus antum memasukkan anak ke pondok. Tapi antum harus memberikan pendidikan kepada anak antum. Kapan sih adanya pondok? Baru-baru saja. Di zaman dulu orang ngajinya di mana? Ya di masjid. Di zaman dulu nggak ada SD. Kita ingat ketika penjajahan Belanda. SD itu hanya sedikit, hanya orang-orang kaya yang bisa sekolah di SD itu. Tapi apakah kemudian anak-anak tidak mendapatkan pendidikan? Dapat di rumah. Makanya sekolah pertama anak-anak kita adalah emaknya. Al-ummu madrasatun. Idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Ibu itu sekolahan, bukan guru ya. Ibu itu bukan guru. Tapi ibu itu sekolahan dengan semua perangkatnya. Itu ibu. Kalau engkau persiapkan ibu itu, engkau tidak salah pilih istri, engkau telah mempersiapkan generasi masa depan yang hebat. Jadi kalau engkau cinta sama negerimu juga, maka jangan salah memilih istri. Dan istri juga salah memilih suami. Baik, tadi solusinya kalau memang nggak bisa memasukkan ke pesantren, jangan memaksakan diri. Dan alhamdulillah pesantren itu banyak. Orang tuh kadang-kadang mengatakan pesantren mahal-mahal. Ustaz, enggak, ada pesantren yang gratis. Ada pesantren yang murah. Iya Ustaz, tapi fasilitasnya kurang baik. Loh, ini enggak punya fulus minta fasilitas yang bagus gitu loh. Martabak itu ada yang spesial, ada yang istimewa, ada yang biasa-biasa aja. Antum fulusnya cukup untuk beli yang biasa-biasa, jangan maksakan diri. Tapi kalau antum punya uang silahkan, nggak masalah. Karena yang antum keluarkan akan Allah kasih ganti yang lebih baik. Jadi jangan ya, jangan pinjam sama riba. Apalagi sekarang itu pinjam duit dengan adanya pinjol ini sangat mudah sekali. La jamaah. Yang namanya riba itu di zaman Belanda disebut apa? Rentenir. Dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu apa? Lintah darat. Jadi memang yang darat-darat ini bahaya jemaah. Lintah darat, buaya darat. Itu memang bahaya. Nah, hati-hati. Hati-hati antum, jangan sampai berhubungan dengan yang namanya riba. Ada pemikiran orang mengatakan nggak mungkin kita bisa punya rumah kecuali pakai riba. Nggak bisa kita punya mobil, punya motor kecuali riba. Kata siapa? Mbah-mbah kita punya rumah, punya tanah tanpa riba. Terus antum berpikir nggak bisa punya rumah kecuali pakai riba. Ini bentuk lemahnya iman kepada rizki Allah yang maha luas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Sebelum ini Ustaz, pertanyaan, kami umumkan ada anak kecil yang ditinggal orang tuanya 3 tahun, anak laki-laki bajunya coklat. Sekarang bersama akhwat di pintu utara, ya. Tunggu, ditinggal sama orang tuanya apa ninggal orang tuanya? Berpisah dengan orang Oh tuanya. iya, Ustaz. jangan ngomong ditinggal sama orang tuanya. Orang tuanya lagi nulis, nyatet. Anaknya yang kabur itu kayak. Iya Ustaz, insyaallah. Jazakumullah. Ini Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ya, kalau anak itu mungkin kebingungan, bawa ke sini. Biar kelihatan sama orang tuanya. Kan ada kamera kan kelihatan anaknya siapa itu. Mohon panitia untuk membawa anaknya ke atas panggung. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan, semoga Ustadz beserta keluarga dan semua yang hadir di sini dirahmati Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Afan Ustadz, izin bertanya, bagaimana menurut Ustadz jika ada akhwat yang disukai oleh lelaki nonis? Bahkan lelaki tersebut mau masuk Islam jika akhwat tersebut bersedia menikah dengannya. Namun si akhwat ini bingung Ustadz dan khawatir karena niat awal lelaki tersebut masuk Islam
hanya karena ingin menikahinya dan takut ketika cintanya lelaki tersebut habis maka kembali lagi ke setelah awal yaitu nonis. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Wa fikum mubarak. Subhanallah jamaah. Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, ini buat para wanita ya, jangan sampai salah milih suami. Dan pertanyaan ini menarik sekali, menunjukkan perempuan ini lebih berat dengan agamanya daripada urusan lelaki itu mungkin tampan, mungkin kaya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Sekarang ini laki-laki tidak diridhoin agamanya karena dia nonis. Apa yang harus dilakukan? Sampaikan kepada dia, kalau engkau memang ingin sama aku, silahkan engkau pelajari Islam, engkau kaji Islam. Kalau engkau memang benar-benar yakin dengan Islam, silahkan kau masuk Islam, kemudian kau lamar aku. Jadi bukan masuk Islamnya saat mau nikah. Karena tidak sedikit ya kejadian-kejadian di luar sana, nonis ini menikah dengan muslimah, Maya masuk Islam, kemudian dicatat pernikahannya di KUA, setelah itu nggak pernah sholat dan tetap ke gereja. Hanya untuk mendapatkan legalitas di KUA. Maka hati-hati. Sampaikan kalau engkau memang mau sama aku, silahkan pelajari Islam. Pelajari. Supaya dia tahu, Islam itu 2 kalimat syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Itu rukunnya. Kalau engkau siap, silahkan. Jangan berpikir Islam itu yang penting 2 kalimat syahadat, kemudian saya nikah, selesai sudah. Enggak. Memang 2 kalimat syahadat itu pintu gerbang untuk masuk ke Islam. Orang kalau sudah mengatakan 2 kalimat syahadat, maka dianggap muslim. Tapi dia punya kewajiban. Ada orang yang Islam dengan lisannya, hatinya enggak. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Di depan Nabi SAW mengatakan, nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bohong mereka. Bohong. Maka untuk menghindari kebohongan itu, minta dia mempelajari Islam. Dan sampaikan kepada dia, enggak harus engkau nikah sama aku. Tapi engkau yang penting selamat dari api neraka. Jadi mungkin sampaikan itu kepada laki-laki itu dan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana dengan seorang suami yang beriman, rajin ngaji, tapi malas mencari nafkah? Sehingga istri yang mencari nafkah Ustaz. Tetapi Ustadz, kebaikan istri ini tidak dinilai. Justru malah disalah-salahin karena istri bekerja atas kemauan sendiri. Ustadz. Loh. Mohon jawabannya Ustadz. Ya. Wallah jamaah, hidup ini isinya masalah. Nah. Tapi bagaimana ketika seorang istri dapat suami tadi? Suaminya baik. Tapi tidak bertanggung jawab. Jadi sebenarnya suaminya kurang baik. Tapi sang istri melihat kepada kelebihan suaminya. Alhamdulillah saya punya suami. Dia sholat, ya, dia ngaji, dia taat. Hanya saja dia malas mencari nafkah. Maka perlu ngobrol sama suami. Jadi istri itu kalau ngobrol sama suami, tolong jangan menggurui. Kenapa? Karena dia sedang berbicara dengan pemimpin. Anak buah itu kalau ngomong sama pemimpin jangan pernah bahasanya memerintah.
Tapi bahasanya itu bertanya. Bagaimana kalau seperti ini? Bahasanya itu memohon. Tanya, kenapa bang? Abang kok nggak mau kerja? Tanya juga, aku boleh nggak kerja? Kalau tadi dikatakan karena keinginan sendiri, karena kadangkala kita ini dengar informasi dari satu pihak. Dari pihak lainnya nggak dengar. Karena ada seorang suami, Ustadz, ana tidak bekerja Ustadz, memang Ustadz. Tapi ana dapat warisan. Iya ada jamaah. Dia memberi nafkah, tapi dari warisan. Warisan itu haknya dia apa bukan? Ya haknya dia. Nggak ada masalah sebenarnya. Artinya jangan dipermasalahkan. Tapi kalau tadi ternyata dia malas untuk memberi nafkah, bekerja dan tidak memberikan nafkah, maka sang istri punya hak sebenarnya untuk tidak melayani suaminya. Ini para suami yang kasih tahu ya. Jadi seorang suami yang tidak memberikan nafkah, sandang, pangan, papan, kebutuhan istrinya, maka sang istri punya pilihan. Pilihan pertama, dia tetap melayani suaminya. Tapi dia anggap nafkah yang dia keluarkan, itu utangnya suami. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, dia anggap sodakoh kepada suami. Pilihan ketiga, dia tidak melayani suaminya. Jadi kalau antum tidak memberikan nafkah kepada istri antum punya hak untuk tidak melayani antum. Karena itu perempuan, ketika antum mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, ada tanggung jawab. Antum boleh bersenang-senang sama dia, tapi harus ada yang antum berikan kepada dia, anaknya orang ini. Dan yang keempat, perempuan itu boleh ke pengadilan untuk membatalkan pernikahannya. Jadi para suami jangan sampai engkau berpikir kalau engkau makan dari suami, engkau makan dari istrimu, engkau masih harus dilayani sama istrimu. Enggak. Maka buat sang istri, ya tadi, kalau engkau memang mau menganggap itu sodakoh buat suami, alhamdulillah jadi pahala sodakoh buat engkau. Ya mungkin suaminya didoakan, diajak ya sharing, datang kajian, mungkin suruh tanya. Karena termasuk dosa besar ketika seorang tidak memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqut. Cukup dosa. Gak main-main ketika engkau menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Ya. Karena ada di beberapa daerah tradisi dan budaya yang bekerja itu istri. Istrinya jadi kuli bangunan. Suaminya ngapain? Sabung ayam. Betul ada jamaah. Dan itu budaya dan tradisi yang tidak selayaknya dilestarikan. Jadi kalau kita bicara kearifan lokal, ada kearifan lokal yang layak untuk dilestarikan. Ada yang harus diperbaiki. Karena mengandung unsur kedoliman kepada perempuan. Gimana sih? Ini perempuan istrimu suruh kerja kuli bangunan. Dan ketika dia dapat gaji-gaji yang disetorkan kepada suaminya. Ada unsur perbudakan terselubung di sini nantinya. Barakallahu fiik. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun Ustaz. Berdalil Ustaz. Mohon jawabannya Ustadz, bagaimana adab kita terhadap saudara yang pindah agama dari Islam ke Kristen? Saya punya saudara perempuan dari pindah agama, dia pindah agama karena suaminya. Jazakumullah khairan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallah jamaah. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat hidayah. Jadi kalau kita lihat nikmat ya, tingkatan nikmat itu. Yang paling rendah itu namanya harta. Di atasnya harta itu namanya sehat. Maka antum lihat, orang itu mengeluarkan hartanya demi sehat.
Tapi sebagian orang menggunakan kesehatannya untuk mencari harta. Ketika dia sudah punya harta, hartanya dikeluarkan lagi untuk sehat. Maka nikmat yang paling rendah itu harta, di atasnya harta namanya sehat. Antum mau nggak punya jet pribadi, punya uang 100 miliar? Siapa yang nggak mau jamaah? Mau, tapi kena stroke antum. Milih mana antum? Kuli bangunan sehat, nggak punya apa-apa. Apa punya jet pribadi sama uang 100 miliar tapi kena stroke? Milih mana? Milih punya jet pribadi 100 miliar sehat. Kita manusia itu jemaah, kita lihat ya, hidup ini ujian bukan tempat bersenang-senang. Nikmat yang ketiga itu nikmat aman. Kalau tadi dikatakan bagaimana slogannya Karanganyar ini tentrem, itu nikmat yang agung. Lebih nikmat daripada harta dan kesehatan. Apa gunanya harta dan kesehatan kalau terjadi perang di Karanganyar ini? Antum lihat saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Apa gunanya rumah mereka? Apa gunanya kesehatan mereka kalau bom dah bisa turun pada saat-saat yang tidak tentu? Nggak ada keamanan. Dan nikmat yang paling akhir, yang paling tinggi adalah nikmat iman. Maka kalau tadi bagaimana sikap kita kepada saudara yang meninggalkan imannya karena suami? Nasihat ana jangan ditinggalkan. Biasanya mereka masih cinta, masih sayang-sayangan ya, masih berpikir hidup itu dengan cinta saja cukup, nggak cukup. Dan nanti di rumah tangga mesti ada masalah. Maka bagaimana ketika dia punya masalah, antum bisa tarik dia kepada agama Islam ini. Sambil terus didakwain berbuat baik kepada dia. Karena kesian jamaah. Tapi ada kondisi lain, ada orang yang ditinggalkan keluarganya supaya dia tahu dia nanti akan merasa butuh sama keluarganya, ya silahkan ditinggalkan. Jadi terapi tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang terapinya dengan pendekatan, ada terapinya dengan menjauhkan diri dari dia. Maka coba diperhatikan mana kira-kira yang lebih tepat buat saudara-saudari anti itu. Dan terus didoakan semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Hada wallahu a'lam bissawab. Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada kewajiban sebagai anak perempuan memberi uang kepada orang tuanya? Dan bagaimana kalau ayahnya tidak bertanggung jawab kepada keluarganya? Bagaimana mengingatkan ayah tentang sholat dan bagaimana mengingatkan dia sebagai kepala rumah tangga? Jazakumullah khairan Ustaz. Naam jamaah rahimakumullah ya. Ini ada berapa pertanyaan dari Ustaz? 4 pertanyaan kayaknya. Pertanyaan terakhir cuma 4 pertanyaannya. Ya, yang pertama, apakah ada kewajiban anak perempuan itu untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya? Kalau anak perempuan ini punya harta, kita tahu anak perempuan itu ketika menikah dia ikut suaminya. Ada 2 kondisi, dia sudah menikah, dia belum menikah. Kalau dia belum menikah, ya tetap dia wajib berbakti sama orang tuanya. Ketika dia punya kelebihan harta, orang tuanya miskin, maka wajib dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia sudah menikah, maka kewajiban dia berbakti kepada orang tuanya terikat dengan kewajiban dia sebagai seorang istri. Namun kalau dia punya harta, tetap dia bantu orang tuanya. Itu hartanya dia. Apalagi kalau dia dikasih sama suaminya, mungkin dia bisa berbagi sama orang tuanya. Ini bentuk kebaktian ya. Hanya saja kalau anak laki ya dia tidak ada yang memiliki. Tapi kalau anak perempuan dia dimiliki oleh suaminya, dia nggak bisa keluar kecuali izin sama suaminya, nggak bisa ke rumah orang tua kecuali pamitan sama suaminya. Kemudian bagaimana ketika seorang anak mau mengingatkan orang tua dengan kewajiban-kewajiban dia yang mungkin ayahnya nggak sholat, ayahnya nggak puasa, ayahnya tidak bertanggung jawab. Ya. Anti tulis surat buat ayah. Tulis surat buat ayahnya.
kesalahan orang tua yang banyak diperbaiki bertahap. Jadi kalau ngasih tahu orang itu jangan sekaligus. Pilih mana yang paling serius. Yang pertama kayaknya sholat. Sebelum bicara nafkah, ayah ini nggak sholat. Ya sudah, bagaimana anti fokus memberi nasihat ayah dengan tulisan bagaimana ayah sholat. Ajak ayahnya ziarah kubur untuk ingat kematian. Ajak ayahnya mengingat orang-orang kaya yang telah meninggal dunia. Nggak ada yang dibawa dari kehidupan ini. Dengan cara itu supaya imannya kuat dan ayah mau sholat nantinya. Tadi boleh jadi dengan lisan tapi mungkin dengan tulisan. Karena banyak bapak itu kalau dikasih tahu anaknya nggak mau dengerin. Ya. Tapi kalau dikasih surat mudah-mudahan dia membacanya. Mungkin seperti itu. Barakallahu fiik. Taib, ana mau kasih hadiah buat yang paling jauh. Nah, dari mana? Tanya bang, dari mana? Dari mana? Yang datang kajian ya, bukan tinggal di Karanganyar ini, sudah lama. Jambi, datang kajian atau sudah tinggal di Karanganyar? Sekolah di Oh, Jawa. sekolah di sini. Antum? Enggak, yang datang ke sini kajian. Yang datang ke sini kajian. Dari mana? Nigeria, Ustaz. Nigeria, lebih jauh daripada Jambi. Tapi sudah tinggal di sini. Sudah tinggal di sini lama? Oh, sudah lama juga, Ustaz. Tapi bisa bahasa Indonesia dia? Bisa. Oh nggak apa-apa, kita kasih hadiah buat orang Nigeria nih jamaah. Karena dia paling jauh jamaah. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib, kita akan kasih buat yang paling tua. Yang paling tua? Yang 101. Jenengan pinten, Mbah? 72. Oke, yang lebih dari 72. Yang lebih dari 72. 73. Pinten, Mbah? 80. 80, Ustaz. Oh Masya Allah, ada yang lebih tua ternyata. Kita berikan kepada yang 80 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Ahwat ada 83 Ustaz. Oh Ahwat 83. Ahwat ada yang 83. Akhirnya kasih Mana, Ustaz? ya. Ahwat sudah. Ahwat, oke, Ustaz. Oke. Nanti diambil ke panitia ya. Ya. Mohon maaf Pak, ternyata ada yang lebih tua lagi. Taib, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Semoga ilmu yang disampaikan bisa diamalkan dan disampaikan kepada yang lainnya. Anda terima kasih banyak kepada seluruh ya elemen-elemen yang membantu terlaksananya kajian ini dan khususnya buat para jamaah yang hadir. Anda mohon maaf atas segala kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Anda kembalikan ke MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.